Welcome to Melbourne CBD. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga semua pada baik-baik, sehat-sehat ya. Balik lagi sama gue, Chance Journal. Gue lagi dalam mobil, jadi gue coba kasih lu lihat jalan-jalan Melbourne, jalan-jalan di kota-kota ini. Kebetulan gue lagi ada pengiriman barang di salah satu kerjaannya gue, nganter-nganterin makanan frozen gitu. Nah ini gue lagi di company-nya dia, nama company-nya Makmur. Biar kita semua juga makmur. Oke, enjoy perjalanannya ya guys, dan lihat-lihat sekitar sini. Mantap. Mulai jalan guys. Lumayan cerah hari ini. Jadi kita akan ke stop pertama nih. Oh, truknya lama. Ya adalah, sabar, bisa nyelip. Ini nama jalannya Dunside Street. Kita bakal ke, gue lupa nomor berapa. David Street. Namanya David. Guys, ini gue lagi di daerah Richmond namanya, salah satu suburb. Tahu kalau di Indonesia, di Jakarta misalnya, daerah Cengkareng gitu ya, daerah Puri, daerah Sunter, daerah Kemayoran, gitu-gitu lah. Nah jadi sekarang dari Richmond gue bakal ke South Yarra. Jadi trip. Kelewatan. Jadi mendadak. Ini hampir kelewatan. Ini kalau lihat pohonnya pada kering-kering. Lagi musim dingin, jadi semuanya pada gugur waktu 2 bulan, sebulan lalu. Lihat yang hijau-hijau itu ya, itu jalur sepeda. Ini lumayan banyak jalur sepeda. Sekarang di Indo juga udah mulai sih, Jakarta ya. Kota-kota lainnya gue rasa juga udah mulai. Nah itu tadi tram.
kita masih di daerah Richmond. Nama jalannya Church Street, jalan gereja. Kalau sepanjang perjalanan ada yang mau tanya, langsung komen aja di bawah. Oke. Nah, setelah tadi lewatin lampu merah, kita udah masuk daerah South Yarra. Nah, di sini kayak yang bisa lu lihat nih, guys. Kalau ada pembangunan jalan, pembenaran jalan gitu ya, bisa tiba-tiba kita tuh diberhentiin kayak begini. Diberhentiin, terus ya nggak tahu, kadang lama, kadang sebentar. Ya nunggu aja jadinya, sabar. Semoga dia mengerti, jadi nggak terlalu lama. Nah, udah sip. Nah, itu dia tram kanan kita. Di South Yarra ini lumayan ramai banget. Dia daerah yang cukup berkembang karena dekat banget juga lah sama Melbourne CBD atau pusat kotanya Melbourne. Jadi nanti kita ngelewatin sekilas nih. Habis ini lampu merah, ada satu lampu merah lagi di depan. Nah, di situ udah ruko-ruko semua, toko-toko semua, klub-klub, apa lagi? Restoran, kafe, retail jual baju, jual ini itu. Nah, ada di sana semua. Setelah lampu merah ini. Nah, kita ini namanya udah memasuki jalan Chapel Street, dan kita nanti bakal belok ke kanan, namanya Cliff Street. Nah, ini guys, ruko-ruko atau keramaian yang tadi gue bilang. Kalau siang gini ya oke lah, apalagi kayak sekarang lockdown. Lockdown ya, by the way gue masih bisa kerja karena nganter-nganter makanan itu, atau makanan masih jadi salah satu yang diperbolehkan di sini. Lagi gue bakal belok. Habis kan orang belok ke kanan semua. Parkirnya PR. Oh, bisa lah sebelah kanan. Terus sebentar lagi gue mau nyampe. Oke. Nyampe ke yang kedua. Udah guys, kita jalan lagi ke yang ketiga. Dari South Yarra ke Riponlea, nama daerahnya. Nah, South Yarra ya nih, rumahnya kecil-kecil gini juga, jalannya sempit-sempit. Oh, tapi mahal.
tahu ada yang kesetanan apa enggak. Masih di Nepean Highway atau St. Kilda Road. Kita bakal belok ke kiri, nama jalannya Albion. Dan sebentar lagi kita mau sampai di yang ketiga. Hari ini nggak gitu banyak sih, 7. Oke lah buat makan dan bersyukur, bukan oke lah. Puji Tuhan. Lanjut yang keempat. Jadi ini namanya daerah apa? Kalau ada yang masih ingat, boleh dimundurin dulu videonya. Riponli ya, tulisannya Riponlea. Nah ini kita bakal ke daerah Parkville, agak jauh, jadi 30 menit lebih kurang. Nanti bisa ngelewatin Melbourne kota atau Melbourne CBD. Enjoy. Oh by the way, ini juga satu suburb yang lumayan terkenal. Ya tadi nama jalan St. Kilda. Nah ini nama suburbnya St. Kilda. Jadi nempel banget dia sama yang suburb tadi, Riponlea. Ya begini penampakan dan hampir nyenggol tiang. Kita balik ke jalan, bukan ke jalan yang tadi, tapi ini namanya jalan Chapel Street. Nah, kalau lihat nih ada jalur kereta akan. Jadi yang dekat-dekat kota Melbourne atau pusat kota Melbourne CBD, nah itu biasanya masih ada tram-tram yang tadi kereta di jalan raya itu. Jadi kalau lu lihat ada jalur-jalur kayak gini, nah artinya masih ada itu kereta-kereta pada lewat sesuai jurusan masing-masing. Kalau kedengeran bunyi plastik-plastik, gue lagi mau sambil makan. Makan biskuit, cemil-cemil, biar perut gak kosong. Nah sekarang kita udah di jalan yang namanya Kingsway, Jalan Raja. Nah nanti kalau lo bisa perhatiin sebelah kiri kita, coba nanti gua ambil jalur lebih kiri ya. Nah itu ada danau yang bagus. Ya seperti temen gue ada di Jakarta, dia yang juga bantuin untuk Chandra Budiman YouTube channel. Nah dia suka jalan-jalan ke danau. Jadi nanti suatu saat gue bakal bikin vlog tentang danau itu. Ya sebelah kiri lah, ini kayaknya nggak gitu kelihatan sih. Harusnya gue tadi bisa belok kiri, tapi ya sudah, ini lebih cepat soalnya.
perhatiin juga yang di atas nih. Nah tuh kadang ada tanda panah silangnya 3 ya, yang kanan. Nah tapi yang tengah itu nggak permanen. Jadi jalanan di Kingsway ini dia bisa buka tutup. Sekarang kalau gua mau ke arah lurus nih, cuma boleh 2 jalur karena lagi jam-jam sepi di daerah yang mau ke sana. Tapi nanti kalau udah jamnya rame, kebalikan, gantian tuh. Jadi di jalur kanan gua nih dibuka. Nah sekarang kan silang. Nah nanti kalau jalur kanan gua kebuka, ya udah. Jadi kita bisa 3 jalur yang ke arah ke sana lurus. Tapi yang arah dari berlawanan dari kita, itu jadi cuma 2 jalur. Pokoknya buka tutup itulah. Seperti itu. Keren sih. Jadi jalurnya masih sama, cuma ya ada pengalihan fungsi. Sampai di kota Melbourne ya nggak ada kendaraan, ada kerjaannya juga cuma sekitar tempat gua tinggal, nggak pernah ngeliat dunia lain. Maksudnya nggak pernah lihat area atau wilayah-wilayah lain. Jadi sempat satu kali, pertama apalagi tuh, nah pokoknya super pertama kalinya jalan naik mobil. Ngeliat ini kota indah betul ya, jadi membuat gue makin jatuh cinta untuk terus berjuang kota ini. Anak rantau. Nah guys, ini masih termasuk Kingsway. Cuma setelah jembatan ini kita akan masuk ke CBD-nya Melbourne, kota atau pusat kotanya Melbourne CBD. Banyak banget tinggi. Dan jalannya jadi nanti bukan Kingsway, King Street. Gua nggak tahu kenapa dibedain begitu. Way mungkin lebih gede, lebih banyak. Kalau street jadinya lebih kecil jalurnya. Ya memang sih lebih kecil di kota gitu, dan kita harus lebih pelan-pelan. Welcome to Melbourne CBD. Kurang kayak wasit tinju ya. Welcome to Melbourne CBD. Ya ini dekat tempat tinggal gua. Kalau lo ingat lagi atau kalau mau lihat lagi, ya itulah dia, boleh. Nah itu sebelah kanannya Flagstaff Garden. Kita bakal belok kanan guys. Oh ada anjing. Tunggu. Ya ini Flagstaff Garden.
di sebelah kiri kita, dan kita bakal belok kiri. Nah, tuh mobil berhenti di tengah-tengah. Baru dia jalan. Kalau mau lebih tahu, ntar gue bisa jelasin. Komen aja di bawah guys. Makasih. Lanjut. Nah, ini William Street. Jadi rumah gua pernah pertama kali videoin sebelah kanan tuh di corner. Nah, ini sebelah kirinya taman. Langitnya biru banget ya. Nah, ini bundaran. Dari tadi juga ada sih beberapa bundaran. Jadi yang spesial dari bundaran ini, orang nggak bisa main nyodok aja, dia selalu perhatiin sebelah kanan. Nah, ini contohnya nggak gitu konkret sih yang ini sekarang, karena tadi nggak ada mobil. Di intinya kalau lu mau lurus di bundaran atau lu mau masuk dalam bundaran, lu harus ngeliatin sebelah kanan lu, ada mobil, motor, sepeda, kereta. Kalau nggak ada, baru jalan. Kiri nggak usah perhatiin. Jadi lumayan rapih banget, karena lu cuma satu fokus liatin kanan. Gitu guys. Ini masih di William Street. Gua lupa nih nama jalannya apa. Udah beda sih. Habis setelah lampu merah, Royal Parade namanya. Royal Parade Street. Oh, sorry. Royal Parade. Oh ya udah, Royal Parade aja. Royal PD. Kepanjangan dari parade. Cari aman guys, lewatin lampu merah. Ya bukan karena ada tilangan sih, jadi lebih bagus aman-aman. Sebelah kita tadi itu rumah sakit guys. Royal Parade. Kita udah mau nyampe di spot yang ke. Nah, lu lihat tuh kiri. Oh ya tuh, yang kotak-kotak. Nah, itu kamera guys. Jadi kalau lu ngelewatin lampu merah, lu ngebut dari speed limitnya. Ini sekarang batasnya itu 60. Jadi kalau lebih cepat dari 60, lampu merah lewatin. Apalagi nabrak orang. Aduh, hancur jauh-jauh. Amit-amit juga buat lu semua, aman-aman, sehat-sehat ya. Nah gitulah, jadi dikenain fine atau denda, sanksi. Sampai guys, gua lagi coba parkir mundur dulu sedekat-dekatnya aja sama pintunya dia. Oke, kita jalan lagi guys, mau ke yang kelima. Oh, ini nama daerahnya tadi gua belum sebut, namanya Parkville. Yep. Sekarang kita mau ke daerah Collingwood. Oh, ya tadi dapat sunshine, sinar matahari langsung nyorot ke kamera. Tapi sekarang di belakang kita mataharinya, so bagus banget nih pemandangannya. Kalian bisa nikmatin perjalanan dan nemenin gua. Guys,
Kamera gue kepanasan, sorry, handphonenya kepanasan. Nah, jadi tengah jalan stop tadi. Ini daerah Collingwood dan tadi gue udah antar makanannya ke situ. Oke, bentar lagi kita jalan lagi ya. Thanks guys. Yap guys, lanjut lagi sekarang dari titik kelima mau ke 6. Dari Collingwood mau ke Alphington. Enjoy perjalanannya guys. Nah, ini masih sekitar daerah Collingwood tadi yang keputus. Kalian bisa lihat-lihat sekitar sini lagi masih. Cuacanya mendung, terang, panas. Dan handphone gue tadi panas. Aduh, untung nggak meledak. Untung udah otomatis mati dia. Jadi karena dari tadi gue standby nonstop terus sama ada matahari dari luar dan ya udah, dia tiba-tiba keluar tadi. Cep. Terus jadinya gue istirahatin 15 menit 15 menit lah ya. Habis itu jadinya baru gue nyalain lagi pas setelah gue nganterin yang kelima. Nah, ini masih daerah Collingwood. Kita bakal lewatin jalur kayak semacam jalur tol kalau di Indonesia. Tapi di sini jadi ada dua. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, kita sebutnya tuh freeway karena gratis, atau enggak highway gitu guys. Kita belok kanan, habis itu udah deh masuk tadi freeway, jalur yang kayak tol tapi gratis di sini. Namanya Eastern Freeway atau simbolnya kodenya M3. Nah, jadi ada dua kayak tadi yang gua bilang, ada yang gratis, ada yang berbayar. Berbayar kita masih sebutnya juga tol. Iyalah, jadi kita sebutnya tol kalau yang berbayar, tapi kalau yang gratis kita sebutnya freeway. Nah, oke, cepet guys. Tadi bisa dilihat di speed limitnya, jadi kita bisa ngebut sampai cepet. Ya, ini penampakan freeway-nya bener-bener free. Jadi itulah keindahannya tinggal di negara ini. Salah satunya, tapi ini lagi lockdown. Jadi freeway-nya ya lumayan free. Jam-jam tertentu ya nggak gitu free juga. Tapi ya itulah, nikmati kefreeannya, kebebasannya. Jadi bisa lihat jalurnya juga lebar ya, freeway-nya 1, 2, 3, 4 sampai 5 jalur. Ini gue lupa jalan apa, lumayan sering lewat, tapi nanti kita ke kanan belok ke jalan Heidelberg Road. Salah jalur. Ini yang bener guys. Nah, jadi pas gua belok begini, bolehlah ya kita lihat nih gimana beloknya. Nah, udah pas hijau. Sama ya kayak di Indonesia. Gua lagi ingat, udah lama kagak balik. Nah, ini namanya daerah Alphington. Dan bentar lagi kita nyampe.
Nah guys, kita bakal ke stop terakhir. Gue bakal muter balik. Jalan deh. Enak ya, depannya ada taman. Nah, kayak yang terakhir tuh, yang ketujuh, daerah Box Hill namanya. Ini dari Alphington dan yang terakhir di Box Hill. Selamat menikmati semuanya perjalanan waktu gua kerja. Kita bakal lewat yang tadi lagi, M3, M3 untuk mungkin lebih cepat. Ada jalur lain sih sebenarnya, tapi tadi gua cek lebih jauh. Nah, maksudnya kayak sama aja gitu lah. Jadi ya udah. Sebenarnya yang ini lebih jauh jadinya. Freeway, ini nggak beda jauh lah. Ya udah, lebih kurang itulah guys. Maaf membingungkan. Nah, itu lihat di belok kiri ke M3. M3 nya tapi ke Doncaster namanya. Ada penambangan pohon kayaknya, jadi sebelah kiri ditutup jalurnya, ya benar, lagi nebang pohon guys. Dan biasanya kalau ada road work gitu, sesuatu di jalan raya, kita pasti disuruh pelan. Nah, disuruh pelannya ini ya itu kadang kayak kebijakan orang lah kalau nggak ada kamera. Tapi kalau ada kamera, biasanya orang pada taat. Kayak tadi kayak gue pun melambat jadi ke 60. Sekarang sih udah cepet lagi. Lebih kurang kayak gini guys di freeway. Jadi nanti pas udah keluar, gue bakal nyalain lagi videonya supaya lu pada bisa ngeliat-ngeliat. Sip. Nah guys, gue udah mau keluar dari freeway-nya ke Elgar Road. Ada tulisannya nih, Box Hill. Nah, tuh kanan kita. Ini daerah yang rame juga, jadi lebih ke perumahan itulah, jarang apartemen. Bukan jarang nih, tapi ada lah sekarang apartemen. Udah beberapa sih. Dan ini daerah yang laris untuk orang Cina daratan. Orang-orang Cina yang dari Cina langsung. Nah, mereka suka banget belinya di daerah Box Hill ini. Karena feng shui, aneh shui. Ya bagus lah pokoknya, hokinya, keberuntungannya. Jadi mereka banyak yang investasi, beli rumah, beli properti, beli tanah, beli bisnis, beli apapun di sini, Box Hill ini. Nanti bahkan tempat yang kita anterin sih, kalau gue lihat dari alamatnya itu apartemen. Gitu guys. 6 menit lagi dari GPS, jadi enjoy ya perjalanan ini sampai di tempat terakhirnya kita. Ada kampus di sebelah kanan, namanya Box Hill Institute, universitas lumayan populer lah di Melbourne juga, dan gede juga, cukup gede. Nah, ini jembatan kampusnya juga nih, kiri kanan masih kampusnya dia, Box Hill Institute. Bagi yang mau belajar kuliah di Melbourne, nah bisa juga kontak gua, nanti gua bisa infoin ini itunya. Kalau kalian perlu apa, perlu informasi gimana, sekalian promosi atau tempat tinggal. Dulu gua ada bisnis nyewain tempat tinggal untuk student, sekolah, pelajar-pelajar, ataupun untuk pekerja-pekerja yang datang dari Asia ya, Jepang, Korea,
Thailand, Filipina, Vietnam, Asia Tenggara, Indonesia. Indonesia gue agak hindarin sebenarnya, orang Indonesia. Ada beberapa pengalaman yang membuat gue memutuskan Indonesia enggak lah. India juga hancur, India rumah jadi bau-bau. No. Ya, I mean kebanyakan. Ya pilihlah supaya nggak terlalu pusing ngurusin bisnisnya. Gua sih gitu sekarang dan beberapa waktu lalu. Tapi ya semenjak COVID jadi udah ancur-ancuran lah itu flat share bisnis gua. Gitu guys, sekilas info aja. Nah ini kita bakal belok ke jalan station. Nah, kayak tadi gue lihat gue bilang kan China gitu. Nah, ntar dulu lihat ya, banyak banget nih restoran Cina. Nah guys, kiri kanannya ini toko-toko restoran Cina semua. Nah di kanan ini juga kayak mall gitu, namanya Box Hill Central. Dia, nah itu di atas tuh kelihatan Central. Jadi dia ada mall, terus ada stasiun keretanya juga, ada bus station juga, lengkap deh. Jadi makanya ini daerah juga menurut gua bener juga tuh feng shui, hong shui. Tapi juga dipadu sama orang yang percaya ya. Jadi orang percaya semua datang ya rame, ya udah rame. Jadinya hidup deh ini tempat. Dan harganya mahal. Ya gitu. Ya nih masih bisa dilihat tuh Chinese restaurant. Bakal belok kiri nih ke Aztec Road. Iya betul, kiri gua nih teman ya. Halo guys, makasih udah temenin gua nontonin video ini sampai habis. Dan ya begitulah perjalanan waktu gua kerja. Ini sekilas yang gua kirim barangnya, frozen food. Thank you semua. Di like, subscribe, dan nyalain notification guys, biar bisa nonton terus video-video keren dari gua. Thank you.